Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana sahra siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Labuhan Batu Utara, Bapak Hendrianto SDMM. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Samsul Tanjung STMA. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Haji Suryaman MPD. Yang terhormat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Juru Bakti Ajis SAGMA. Dan yang terhormat seluruh kaum muslimin, seimin dan seimah dimanapun Anda berada. Puja dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini, di puasa yang ke-11, Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat hadir dalam rangka untuk mendengarkan tausiah setiap harinya yang dilaksanakan Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sholawat dan salam tercurah senantiasa kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap senantiasa syafaatnya kita harapkan di hari kemudian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan singkat ini tausiah kita mengambil tema keistimewaan Ramadan. Ada 5 keistimewaan Ramadan, paling tidak jika waktu tidak memungkinkan 1 atau 2 yang akan kita bicarakan. Para ulama sepakat bahwa keistimewaan Ramadan yang pertama adalah Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, turunnya Al-Quran. Ramadan Allah pilih sebagai tempat di mana diturunkan Al-Quran. Padahal kita tahu seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, itu semua diturunkan di bulan Ramadan. Namun istimewa kitab kita Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran, kitab suci kita umat Islam, pedoman hidup kita, diturunkan di bulan Ramadan. Sejak awal Ramadan, ribuan bahkan jutaan kaum muslimin yang melaksanakan tadarus. Ini membuktikan cikal bakal bahwa Ramadan diturunkan bulan Ramadan dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Lalu kemudian berkah Al-Quran lah yang mereka ambil sejak awal Ramadan. Tak jarang kita dengar, kita saksikan banyak orang yang tadarus sampai kadang-kadang nggak ada Quran, pulang ke rumah dia tadarus sendiri. Para imam-imam terdahulu, Imam Syafi'i misalnya, beliau sendiri pun sampai pulang ke rumah tadarus di rumah sendirian, kadang-kadang sampai 10 juz satu hari, bahkan kadang lebih. Saya pernah cerita kepada jamaah seperti itu. Yang Syafi'i satu hari baca Quran 10 juz. Kata Mama itu, saya berustad sampai juga 3 juz, cuma enggak juz Al-Quran, juz pokat, juz apa katanya. Saya bilang saya pun lebih dari situ, kalau hanya juz pokat, juz limun, juz wortel kata, juz timun. Jadi inilah yang pertama kali Al-Quran ada diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita menyaksikan banyak juga di antara kita kaum muslimin ini yang tidak mengerti dengan makna tadarus.
Sesuai dengan asal usul suku katanya, tadarus itu adalah belajar mempelajari Al-Quran. Kalau sudah namanya mempelajari, tentu ada yang membaca, ada yang menelaah, ada yang menyimak. Itulah namanya tadarus. Saya pernah melihat, menyaksikan, kebetulan 3 hari pula mati lampu. Habis 3 hari mati lampu, 3 hari pula mati atau hujan. Kata yang najir masjid, beginilah kurasa katanya, kita baginya lagi ini, juz 20 bawa uak ke rumah, juz 21 kita bagi 3 lagi katanya. Terakhir nanti jumpa kita malam 27 khatam Quran. Inilah, apakah ini yang dikatakan tadarus itu? Tidak jamaah sekalian. Tadarus itu adalah, yang penting adalah pemahamannya, bukan mengajar supaya cepat juznya, cepat khatamnya. Bukan khatamnya yang dikejar, tapi bagaimana pemahaman Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, keistimewaan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sehingga Allah katakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu yang kedua, keistimewaan Ramadan. Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Kapan itu ampunan datang? Diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, sejak awal Ramadan Allah sudah menyiapkan ribuan bahkan jutaan ampunan bagi orang yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita dengar adalah dalam hadis bahwa Allah tingkatkan ampunan itu ketika memasuki 10 dan 20 terakhir, disebut itu adalah masa turunnya ampunan. Maka kata Rasulullah SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan kesabaran, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Timbul pertanyaan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bagaimana yang dapat ampunan? Inilah pembahasan kita ini. Logikanya, orang yang mendapat ampunan itu adalah orang yang memang sejak awal Ramadan memang sudah puasa kian, mulai dari puasa tarawih, tadarus. Ini kadang-kadang puasa tak pernah, tadarus apalagi tarawih, katanya pula dapat ampunan. Dari mana jalannya? Jadi bagaimana untuk mendapatkan ampunan ini? Tentulah berangkat dari kita laksanakan ibadah puasa, kita sholat tarawih, kita tadarus, lalu kemudian kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua, keistimewaan Ramadan, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Sebuah logika mengajarkan kepada kita, kalau seorang kepala negara, seorang presiden misalnya, setiap setahun sekali pasti ia berikan garansi, berikan ampunan, maka Ramadan Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keistimewaan Ramadan. Ramadan adalah syahrus salam, bulan keselamatan. Saya belum pernah mendengar sampai hari ini, belum ada berita informasi ada orang yang meninggal gara-gara puasa. Itu tidak ada. Tapi karena penyakit banyak, karena puasa tidak ada. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sumu tasihu, puasa adalah kamu, puasa itu membuat kamu sehat. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul dalam benak kita, pikiran kita, bagaimana sebenarnya Rasul itu berpuasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul itu berpuasa tidak macam Rasul itu berpuasa dan berbuka puasa tidak seperti orang kebanyakan dan tidak seperti kita. Rasul ketika berbunyi beduk, beliau minum seteguk air. Setelah diminum seteguk air, tiga butir korma, ia pun langsung sholat. Begitulah cara Rasulullah dalam berbuka puasa. Kita tidak. Begitu berbuka puasa, udah kita siapkan ini
ada di situ salak, ada semangka, ada martabak, ada iwak, kumpul semua. Begitu punya beduk, bukan lagi mau sholat maghrib, berdiri pun tak tolak, pangsa waktu, tak bisa berdiri. Lalu apa? Logikanya sebuah pelajaran bagi kita, kalau kita begitu beduk langsung makan, kita nggak akan bisa ini untuk sholat maghrib dan sholat isya dan sholat tarawih. Jadi Rasul tadi setelah beduk, beliau pun makan tadi 3 butir kurma dan seteguk air. Beliau pun sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, beliau makan sekedarnya. Ingat Bapak Ibu jamaah, makan sekedarnya. Setelah itu apa? Masuk waktu sholat isya, sholat tarawih dan sholat dan tadarus. Lalu kapanlah makan yang kenyang itu? Setelah sholat tarawih dan tadarus. Bayangkan, tak terbayangkan itu jam 10 baru makan 9. Artinya inilah sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu menjadi sehat, kata Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir banyak lagi barangkali keistimewaan Ramadan. Yang terakhir adalah yang kita uraikan, Ramadan adalah sahrul jihad, bulan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan dalam melawan hawa nafsu. Saya sering mendengar ada ibu-ibu ngomong, saya sama anak-anak makannya di rumah. Tapi begitu udah selesai, udah bergerak bekerja, si bapak sudah nggak makan, sudah nggak puasa lagi, dia makan dia di warung itu. Tapi di rumah dibilang dia masih puasa lagi. Pak, kata istrinya, puasa tahan bapak, tahan kali ya, rupanya bapak sudah makannya dia. Artinya apa? Tak sanggup bapak ini menahan nafsu. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Baqarah 183 telah mengatakan, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, kata Allah, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Untuk menjawab tantangan tadi belum perjuangan nafsu ini, maka yang Allah panggil untuk puasa adalah iman. Kenapa iman yang Allah panggil? Logikanya jamaah sekalian, kalaulah tidak karena iman, berat ini puasa ini. Haus, lapar, dahaga, lain lagi terik matahari yang dihadapi. Mudah-mudahan lewat iman maka puasa yang 30 hari akan dapat kita laksanakan dengan baik. Terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kiranya wabah COVID-19 ini cepat berakhir. Allah angkat dari negara Indonesia ini, Allah angkat dari provinsi Sumatera ini, Allah angkat dari Kabupaten Labuan Batu Utara ini. Akhirnya saya barangkali ini dapat sampaikan, mari kita saksikan, jangan lupa saksikan di YouTube channel Dewan Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Utara. Akhirnya sekian dan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.